Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan menganalisis video dari YouTube channel milik Mojo.co yang berjudul Lurah Rasa Menteri. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari aku, Putri Fraza, Bayu Ramadika, Farisudi Adrian, Gary Ananta, dan Muhammad Resyahroni. Nah, langsung aja nih kita simak pembahasannya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita harus terlebih dahulu mengenal siapa sih yang dimaksud Lurah Rasa Menteri ini. Beliau bernama Wahyudi Anggoro Hadi. Pak Wahyudi adalah lulusan farmasi dari Universitas Gadjah Mada dengan IPK 2,04. Beliau sekarang menjabat sebagai lurah dari Desa Pangungharjo, Bantul, Yogyakarta. Pak Wahyudi dibesarkan dari keluarga yang berprofesi menjadi apoteker, sehingga sebelum menjabat sebagai lurah, profesi Pak Wahyudi adalah apoteker. Walaupun beliau lulus dengan rekor IPK terendah di UGM, beliau banyak sekali mendapatkan penghargaan karena sukses memimpin Desa Pangungharjo selama 2 periode. Periode pertama pada tahun 2012 hingga 2018 dan periode kedua pada tahun 2018 hingga 2024. Di bawah kepemimpinan Pak Wahyudi ini, Desa Pangungharjo menjadi desa yang sangat berkembang dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Lalu pertanyaannya, mengapa Pak Wahyudi yang dulunya berprofesi sebagai apoteker sekarang banting setir menjadi kepala desa? Jadi, tujuan Pak Wahyudi menjadi kepala desa Pangungharjo dilatar belakangi dengan sebuah eksperimentasi, yaitu transformasi atau rekayasa sosial melalui kekuasaan. Beliau ingin membuktikan bahwa rekayasa sosial melalui jalur kekuasaan itu lebih cepat karena punya otoritas memaksa orang untuk berubah. Pada dasarnya, Pak Wahyudi ingin membangun sebuah kesadaran kolektif pada tatanan masyarakat desa. Transformasi atau rekayasa sosial tersebut diwujudkan pada pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka menciptakan masyarakat desa Pangungharjo yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Pada periode pertama, beliau berfokus pada tata kelola pemerintahan desa yang baik. Karena itu adalah salah satu syarat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Lalu pada periode kedua, beliau ingin mewujudkan apa yang telah dicita-citakannya, yaitu kesejahteraan. Selanjutnya, program yang dilaksanakan. Program apa saja sih yang dijalankan oleh Pak Wahyudi dalam rangka mensejahterakan Desa Pangungharjo? Nah, beliau mendirikan program yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Salah satu program yang bergerak di bidang pendidikan yaitu program Satu Rumah Satu Sarjana, yang mana program ini diciptakan karena beliau percaya bahwa salah satu cara untuk memutus kemiskinan berasal dari pendidikan. Maka dari itu, melalui Kartu Pintar, beliau memberikan asuransi pendidikan yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang mana diperkirakan bahwa status keluarganya akan tetap sama dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Kemudian program yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu beliau memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi biaya konsultasi dan pemeriksaan medis khusus untuk kesehatan ibu dan anak. Apa saja sih layanan yang diberikan? Layanan yang diberikan oleh beliau yaitu 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali pemeriksaan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 kali imunisasi lengkap untuk bayi yang melalui kartu sehat dan KIA. Dengan cara meringankan biaya tersebut atau memotong biaya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas bagian proses pengendalian manajemen yang diterapkan. Nah, untuk elemen yang pertama yaitu ada elemen detector dan assessor. Elemen ini berguna untuk mendeteksi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan.
dan menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Hal ini dapat kita lihat ketika Pak Wahyudi mendeteksi dan menilai bahwa ada yang harus dibenahi tentang tata kelola pemerintahan desa sebagai salah satu syarat kesejahteraan masyarakat desa. Lalu, masih kurangnya kesadaran kolektif dan masih banyak sumber daya desa yaitu manusia dan alam yang dapat dimaksimalkan. Terbukti pada saat visi misi serta program yang diharapkan Pak Wahyudi terwujud, Desa Panggunharjo menjadi lebih berkembang pesat dalam sektor apapun. Untuk elemen yang kedua yaitu adalah effector dan communicator. Elemen ini berguna untuk mengubah perilaku proses yang sedang dikendalikan. Jika assessor mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan dan sebagai sarana untuk menyalurkan informasi antara elemen-elemen yang ada dan proses yang sedang dikendalikan. Nah, hal ini dapat dilihat ketika pada Desa Panggunharjo terdapat masalah. Lalu Pak Wahyudi mencoba memberikan solusi untuk direalisasikan melalui program-programnya, melalui kartu sehat, kartu pintar, kartu KIA, reformasi birokrasi, dan lain-lain. Program-program tersebut terbukti sudah dilaksanakan karena Pak Wahyudi mengkomunikasikan hal tersebut kepada perangkat-perangkat desa dan masyarakat dengan secara jelas nyata. Sehingga Desa Panggunharjo memperoleh penghargaan sebagai desa terbaik tingkat daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2013. Cara pimpinan mengatur sumber daya manusia. Nah, jadi budaya birokrasi pemerintahan desa itu relatif buruk dan orang-orangnya pun bermalas-malasan dan masih ada kebiasaan berkorupsi. Nah, di mana sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa itu tidak pernah diurus oleh negara, di mana tidak ada pelatihan dari tingkat kabupaten. Jadi ada proses negaraisasi oleh Orde Baru. Ada proses liberalisasi pasca reformasi. Selain itu, tidak dikenalkan jenjang karir dalam sistem pemerintahan desa. Sehingga ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pak Wahyudi Anggoro Hadi selaku kepala desa dalam mengelola sumber daya manusia. Nah, di antaranya itu ada reformasi birokrasi. Nah, esensinya itu adalah mengubah pola hubungan antara desa dan pemerintah desa dengan memperluas dimensi pelayanan publik. Tidak hanya tentang pelayanan administrasi, tapi tentang barang dan jasa. Pada Maret tahun 2013, didirikan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk komunikasi antara warga desa dengan pemerintah desa. BUMDes merupakan lembaga unik yang harus dipandang dari 3 perspektif. Yaitu yang pertama, perspektif ekonomi. Mengapa? Karena merupakan entitas perusahaan, tindakannya harus dipahami dari perspektif ekonomi. Yang kedua, perspektif sosial. Mengapa? Karena kesuksesan tidak hanya diukur dari jumlah keuntungan, tetapi juga benefitnya. 3, perspektif politik. Nah, jadi BUMDes itu menjalankan sebagian kewenangannya negara, sebagian kewenangannya pemerintah desa. Oleh karenanya, dia itu merupakan entitas negara. Perilakunya juga harus bisa dilihat dari kacamata perspektif negara. Lalu ada melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa. Yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan desa. Keberadaan kelembagaan desa dimaksudkan untuk mendatangkan orang-orang baru yang dapat menjadi tulang punggung untuk membangun pemerintahan. Nah, lalu di tahun 2016 dikembangkan sistem penggajian berbasis kinerja. Yang berkinerja baik berhak atas pendapatan yang baik. Oleh karena itu, salah satu keterampilan dasar yang dibutuhkan seorang kepala desa adalah kemampuan mengatur, memahami aturan, dan membuat aturan yang mencari celah dalam undang-undang. Memperkuat keluarga itu yang dilakukan secara struktural, yaitu melalui pengelolaan sampah. Jadi ada infrastruktur sosial, namanya bank sampah, untuk mendorong perubahan perilaku. Dulunya tabungan sampah itu satuannya rupiah. Nah, sejak 2019 dikaitkan dengan tabungan emas, sekaligus diorientasikan untuk jaminan hari tua. Nah, setiap bulannya 100 keluarga yang dulunya tidak punya tabungan jadi punya. Dulunya tidak memilah sampah jadi memilah sampah, sekaligus untuk merubah mindset bagaimana perlunya finansial literasi. Nilai-nilai yang dianut Pak Wahyudi. Pak Wahyudi percaya bahwa desa memiliki 3 aset strategis untuk masa depan dunia,
Desa ini memiliki air bersih, udara bersih, dan makanan sehat. Hal sederhana ini tidak akan terpikirkan olehnya kecuali dia bijak dalam mencari peluang. Inovatif, Pak Wahyudi berhasil membantu anggota melihat gambaran besar. Dia secara bertahap membuat anggota sadar bahwa tindakan mereka bukan hanya kepentingan pribadi, tetapi berkontribusi pada tujuan yang lebih luas. Perlahan membangun pola pikir untuk hidup yang lebih bersih, punya tabungan, dan menginspirasi masyarakat untuk memperjuangkan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Keteladanan, yaitu sifat, sikap, dan perilaku yang mengarah pada perbuatan baik yang diteladani. Pak Wahyudi mengatakan, untuk mewujudkan good governance harus dicontohkan, baru ada kepemimpinan. Pak Wahyudi memberikan contoh yang baik dengan pergi bekerja lebih awal dari aparat desa dan membersihkan toilet. Setelah itu aparat desa mengikutinya. Nilai-nilai agama dan budaya. Pak Wahyudi bertekad untuk mengembalikan sistem sosial desa yang selama ini kehilangan makna di kalangan masyarakat desa. Peranata sosial merupakan bentuk pedoman atau pegangan masyarakat untuk pengadilan sosial, kekeluargaan. Seperti yang dia katakan, puncak dari hubungan sosial adalah kekeluargaan. Hampir setiap aspek masalah yang dihadapi pemerintah berakar pada keluarga, baik ekonomi maupun sosial. Itu sebabnya kami meluncurkan program yang memungkinkan keluarga memaksimalkan fungsi mereka, seperti konsultasi gratis di kantor lurah. Yang terakhir, gotong royong. Pak Wahyudi mendorong warga dan aparat desa untuk bersama-sama membangun desa agar cita-cita dan impian warga desa dapat terwujud. Pelaksanaannya adalah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, sebagai upaya pemanfaatan potensi desa untuk membangun perekonomian masyarakat. Hal-hal yang menginspirasi kelompok 11. Sosok Pak Wahyudi sangat inspiratif dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Beliau merupakan salah satu mahasiswa lulusan farmasi UGM dengan latar belakang keluarga yang banyak berprofesi sebagai apoteker. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa beliau bisa menjadi pemimpin desa Panggung Raharjo yang mengagumkan dan berani menginisiasi perubahan besar. Meskipun lulus dengan IPK 2,04, angka ini tidak mendefinisikan kualitas diri beliau. Selain itu, Pak Lurah juga memiliki pola pikir yang inovatif yang selalu menyelesaikan masalah dengan pikiran yang membangun atau growth mindset. Kreatif dan transformatif, namun tidak lupa dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Beliau selalu totalitas dalam mengabdi dan melayani masyarakat desa Panggung Harjo. Beliau juga konsisten dengan pendiriannya dari awal jabatannya, yaitu tidak pernah mau memakai cara instan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Beliau juga sering melakukan puluhan riset untuk terus meningkatkan program kerja yang dimilikinya.